Halo teman-teman, pada video ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara bertahan dalam bisnis untuk pemula, sehingga diharapkan bisnis yang teman-teman jalankan tidak berujung pada kegagalan. Silahkan simak video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi supaya teman-teman dapat terus informasi terbaru mengenai channel ini. Oke, mari kita mulai masuk ke pembahasannya. Saat ini bisnis di Indonesia sedang berkembang dengan pesat, ditandai dengan banyaknya bisnis-bisnis baru yang bermunculan dari berbagai kategori. Baik itu bisnis yang valuasinya masih sangat kecil, atau emang udah besar dan mampu dengan mudah untuk mendapatkan konsumen. Apalagi saat ini, dengan semakin majunya teknologi semakin juga mempermudah orang-orang untuk mengakses sumber informasi. Bahkan, dengan berkembangnya dunia maya, andilnya tuh sangat kerasa banget. Contohnya, banyak bisnis-bisnis online yang bermunculan dan menjadi alternatif baru untuk berbelanja sebuah kebutuhan. Kita nggak perlu lagi untuk pergi keluar mencari barang yang kita inginkan. Tapi kita udah bisa untuk mencari produk tersebut di sebuah platform marketplace. Atau mungkin akun sosial media dari brand yang kita cari. Tentu ini sangat efektif sih, di mana pada akhirnya kita bisa menghemat cukup banyak waktu dan bisa mengakses semuanya melalui ponsel kita. Meskipun ini nggak sepenuhnya sempurna ya, karena mungkin aja masih ada di luaran sana para pedagang nakal yang mengirimkan produk tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan. Tapi, terlepas dari pro dan kontra yang ada, peluang ini pada akhirnya sangat diminati bagi mereka yang ingin memulai usaha. Terlebih, berbisnis dengan metode online dinilai sangat ramah ekonomi. Bagi seorang bisnis pemula, mereka tidak perlu menyediakan stok barang yang banyak. Bahkan, saat ini sudah ada sistem yang namanya dropship, di mana pebisnis pemula hanya perlu bekerja sama dengan para produsen untuk memasarkan produknya. Ketika ada yang membeli produk tersebut, maka produsen atau tangan pertamalah yang akan mengirimkan produknya atas nama toko kita. Hal ini jelas sangat menguntungkan untuk kita, karena bisa mencegah resiko barang menumpuk karena produk yang tidak laku terjual. Selain itu, tidak adanya biaya sewa untuk display produk menjadi nilai tambah tersendiri. Bayangkan, jika kita masih hidup di era di mana marketplace belum ada. Mungkin kita perlu modal yang cukup banyak untuk biaya sewa ruko agar bisa display produk atau jasa yang kita jual. Tapi, meskipun begitu, masih banyak orang yang ragu untuk memulai usahanya. Karena masih dibayang-bayangi oleh ketakutan menghadapi kegagalan dalam menjalankan bisnis dan berujung kerugian baik secara material, waktu, dan juga tenaga. Lalu, gimana sih caranya agar bisnis kita bisa bertahan lama dan bisa menjadi sumber income yang menjanjikan? Jika kamu ingin mengetahui jawabannya, maka simak terus videonya sampai akhir. Sepertinya sudah tidak asing lagi bagi kita jika kebanyakan pebisnis pemula akan kesulitan dalam mempertahankan usahanya. Alih-alih menjadi usaha dengan omset puluhan juta sebulan, akhirnya justru gagal di bulan pertama dan usahanya tersebut tidak berlanjut. Permasalahan sederhana dari pengusaha pemula yaitu, biasanya mereka akan menjual berbagai macam produk, mulai dari makanan ringan, peralatan rumah tangga, bahkan sampai pakaian. Saya menilai bahwa itu tidak sepenuhnya salah. Dengan melakukan hal seperti itu pun sudah bernilai positif karena menumbuhkan semangat dagang dan memulai untuk membentuk mental yang nantinya sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah usaha. Namun, dengan banyaknya variasi produk yang diperdagangkan, ini malah membuat usahanya tidak berkembang secara signifikan karena konsentrasinya terpecah untuk fokus menjual semua produk yang ia jual. Padahal, kalau kita bisa fokus pada satu jenis produk atau kategori bisnis yang kita jual, bukan tidak mungkin usaha kita akan terus bertumbuh dan berkembang karena kita bisa fokus. Fokus untuk terus belajar mengembangkan usaha kita tersebut. Lalu, bagaimana sih caranya agar kita bisa fokus dan membuat bisnis tersebut bertahan sampai tidak merugi atau bahkan tutup?
Pertama, cari ide bisnis. Mengenai bagaimana cara mencari ide bisnis ini akan saya bahas secara terpisah karena pembahasannya akan sangat panjang dan detail. Tapi, jika nanti teman-teman menonton video itu dan benar-benar mempelajari isinya, saya yakin teman-teman akan sangat mudah mencari ide bisnis yang relevan dan bernilai bisnis yang baik. Tapi pada video ini, saya akan menyarankan teman-teman untuk mencari ide bisnis yang menurut teman-teman bisa dikembangkan dan memiliki nilai jual. Kedua, silahkan review kembali oleh teman-teman. Mengapa teman-teman memilih ide bisnis tersebut untuk kalian eksekusi ke depannya? Pastikan ada alasan yang tepat untuk hal ini, sehingga bisnis yang dijalankan itu berdasar fakta di lapangan. Jangan sampai, ketika kamu menjual produk, hanya beralasan bahwa kamu menyukai produk yang kamu jual dan menganggap orang lain pun akan menyukainya juga. Contoh, teman-teman memaksakan diri untuk menjual bolu nanas, karena menurut teman-teman, itu rasanya enak, tapi ternyata orang lain tidak ada yang suka, atau bahkan kalau ada pun, hanya 1 atau 2 orang saja yang suka. Jelas ini nggak bernilai jual sebagai bisnis loh, karena jika 2 dari 100 orang yang mau beli, itu berarti market usaha teman-teman sangat kecil. Ketiga, lakukan riset dari ide bisnis yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk memvalidasi market, apakah ide yang kalian rancang tersebut bisa diterima market atau tidak. Jadi, sebelum kalian mengeksekusi ide tersebut, kalian udah tahu nih seberapa besar pasar produknya. Caranya, buatlah sebuah survei sederhana. Tanyakan pada orang-orang di sekitar tentang ide bisnis tersebut. Kalau mereka tertarik dan antusias untuk mencoba, berarti produk kalian layak untuk dikembangkan. Keempat, lakukan buyer persona. Tentukan siapa yang bakalan cocok untuk membeli produk kalian. Apakah laki-laki atau perempuan? Anak remaja atau dewasa? Pekerja kantoran atau bagaimana nih? Hal ini sangat penting untuk dilakukan sehingga kalian nanti bakalan paham akan menjual produk kalian kemana. Ini sangat berguna untuk keperluan marketing selanjutnya. Dari poin-poin yang sebelumnya sudah dijelaskan, maka kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, cari ide bisnis yang bernilai jual dan layak untuk dikembangkan. Ide bisnis yang tepat akan mempermudah kalian untuk mengembangkan produknya dan memungkinkan kalian untuk menjual produk dalam jangka waktu yang lama. Karena produk yang dijual merupakan produk yang sesuai dengan keinginan pembeli. Kedua, lakukan review dari ide bisnis yang sudah ditentukan. Hal ini untuk memastikan bahwa ide kalian tidak hanya sekedar asumsi, tapi berdasarkan fakta di lapangan. Ketiga, lakukan riset dari ide yang sudah ditentukan. Buatlah sebuah survei sederhana untuk memastikan produk kalian layak untuk dikembangkan. Keempat, lakukan buyer persona, yaitu role model mengenai siapa yang sekiranya akan membeli produk kalian. Contoh, kalian menjual gamis bermotif. Kecil kemungkinan kalian akan menjualnya kepada anak perempuan yang berusia anak SD atau SMP. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan mengenai cara bertahan dalam bisnis untuk pemula. Semoga dengan video ini dapat memberikan referensi baru kepada teman-teman semua mengenai bagaimana sih caranya agar bisnis teman-teman dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga bisnis kalian tidak asal-asalan dalam memulainya dan meminimalisir tutupnya bisnis dalam jangka waktu yang pendek. Selain itu juga, harapannya video ini bisa menjawab kebingungan teman-teman tentang bagaimana memulai bisnis dengan baik. Jika dirasa video ini bermanfaat, mohon untuk bantu share video ini kepada orang lain, sehingga semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.